Hello, good morning all students. How are you today? Fine? Ya, semuanya sehat ya. 我很好，老师. Semuanya sehat. Oke, good. Iya, saya berharap anak-anak yang sudah vaksin kedua tetap sehat dan bugar tubuhnya ya. Karena anak-anak konsumsi makanan bergizi ya. Oke, jadi hari ini bisa ikut join. Langsung saja ya, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Nah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini adalah masih buku SP IPA di halaman 53. Oke, topiknya adalah benda di sekolah. Karena minggu lalu saya sudah menjelaskan penggunaan benda yang ada di rumah. Sekarang penggunaan benda yang ada di sekolah. Nah, ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Saya mau panggil Tiani. Tiani, silakan baca sedikit Tiani deskripsinya di halaman 53. Oke, coba buka mikrofonnya Tiani. Silakan baca. Tiani, bisa Tiani? Mau baca Tiani? Tiani. Oke, buka mikrofonnya Tiani. Tiani Twindra. Oke, Miss Cancel ya. Saya panggil yang lain saja yang mau baca. Winnie. Winnie Gracela. Silakan Winnie. Yes, Miss. Ya. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Oke ya, lanjut ya. Kursi untuk lanjut apa Winnie? Kursi untuk duduk. Lalu meja untuk menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggaris berguna untuk menggaris. Iya, terima kasih ya Winnie Gracela. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Winnie benda-benda yang ada di sekolah kita. Nah, seperti ini. Saya lihat gambarannya ya. Coba, semua anak-anak lihat dulu kamera. Perhatikan dulu ya, Angelim. Nah, lihat kamera dulu. Nah, ini adalah gambar yang ada di kelas. Ini contoh gambarannya. Misalnya di sini ada papan tulis, ada kursi. Nah, seperti ini ya. Saya ulangin, ada papan tulis. Kemudian ada meja siswa. Sudah. Kemudian ada kursi siswa. Kemudian ada meja guru dan kursi guru. Lalu ada apa lagi benda di kelas? Ada AC, ada lampu, ada jendela, kemudian ada kalender, ya. Kemudian ada lemari juga. Nah, semua benda ini ada kegunaannya. Nah, tadi sebagian besar sudah disebutkan oleh ini ya. Misalnya tadi kursi gunanya untuk apa? Untuk
untuk duduk, kemudian meja untuk tempat menulis. Pasti di sekolah juga ada buku ya. Nah, buku apa? Buku pelajaran. Untuk apa? Untuk dipelajari. Kemudian ada buku tulis juga untuk menulis. Nah, apa sih kegunaan papan tulis itu? Papan tulis berguna untuk menulis juga. Karena kan ukurannya besar ya. Kemudian ada penggaris di kelas kita. Dan ini kegunaannya untuk menggaris. Nah, banyak lagi benda yang ada di sekolah. Mau tahu tidak? Oke, ini adalah benda jam. Coba dibaca oleh Kendrick. Silakan Kendrick. Apa kegunaan jam yang ada di sekolah? Jam untuk menunjukkan waktu. Kemudian, Ruang kelas untuk tempat belajar. ya untuk tempat belajar ruang kelas ya. Jadi kalau sudah di kelas, misalnya sudah hadir, ini anak yang siswa PTMT nih, nah ya, yang hadir ke sekolah. Jadi ruangan kelas itu untuk belajar ya, jangan kita banyak main di dalam ruangan ya, harus tertib. Oke, harus tertib, harus dengarkan apa yang disampaikan oleh teacher-nya atau gurunya yang ada di kelas ya. Selanjutnya, Kendrick, benda apa lagi yang ada di kelas kita? Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Ya, jadi selain ada meja siswa, kursi siswa, nah guru juga punya meja. Nah ya, namanya meja guru sama fungsinya untuk tempat meletakkan benda. Nah, seperti ini. Ya, meja gurunya sebelah sini. Ada juga kursi guru. Nah, sama ya. Oke, lanjut Kendrick. Selanjutnya apa lagi ya? Selain ada meja guru, ada kursi guru, benda apa lagi yang ada di kelas? Silakan Kendrick. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Ya, jadi bendera ini ada di sekolah, ya, di halaman sekolah. Nah, ya gunanya untuk menghormati dengan cara melaksanakan upacara setiap hari Senin, ya. Selanjutnya, Kendrick. Peta digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Ya, jadi ini gambar peta Indonesia, ya. Misalnya dengan peta Indonesia di sekolah kita ada ditempel di dinding atau di mading. Kita bisa mengenal kota-kota yang ada di Indonesia. Misalnya, kota terbesar itu adalah ibu kota Jakarta. Kemudian ada Surabaya, ada Medan, seperti itu ya. Oke, thank you ya Kendri. Sekarang ganti-gantian ya. Miss mau panggil Selin Winata. Silakan Selin. Lanjutkan ya. Benda yang ada di sekolah. Silakan Selin. Halo Bel Selin. Ya. sekolah untuk penanda waktu bergantian kegiatan di sekolah. Nah, ini adalah gambar bel. Coba lihat. Siswa kelas 1C. Bel sekolah yang mana? Bel sekolah. Ini dia. Jadi, bel ini gunanya untuk menandakan waktu pergantian kegiatan di sekolah. Contohnya misalnya waktu masuk. Nah, belnya berbunyi nih. Kring, 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 kring. Waktunya masuk sekolah. 7.30. Ya. Kemudian ada pergantian les. Misalnya pelajaran IPA masuk di pukul 8, dia bunyi kembali. Nah, penanda.
oh ini waktunya mau masuk sekolah, oh ini tandanya masuk pelajaran ini, oh ini tandanya sudah selesai. Bahkan penanda pulang juga belnya berbunyi. Akhirnya belajar hari ini sudah selesai. Ada peringatannya, penandanya yaitu bersekolah. Ya. Selanjutnya, Selin. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Ya, jadi di sekolah kamu juga ada pagar pembatas ya. Jadi pagar ini gunanya untuk keamanan atau tempat masuk dan keluarnya kendaraan ya. Kita harus punya pembatas atau pagar supaya orang asing tidak sembarang masuk ke sekolah ya. Oke, selanjutnya, benda apa lagi yang ada di sekolah kamu? Selin? Keranjang sampah untuk tempat sampah. Nah, tempat benda ini merupakan tempat untuk membuang sampah ya. Jadi setiap sudut sekolah ada disediakan. Karena sekolah kita harus bersih dan bebas dari sampah. Thank you ya, Selin. Selanjutnya Marcel Chang. Silakan Marcel. Yes, Miss. Tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Nah, di sekolah juga ada tiang. Tiangnya tinggi sekali. Kira-kira ada sekitar 5 meter tinggi tiang ini. Nah, tiang ini berguna untuk mengibarkan bendera. Bendera merah putih. Gitu ya. Selanjutnya, benda yang ada di sekolah. Globes digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Ya, ini adalah gambar globe. Globe itu adalah tiruan bola bumi. Bentuknya kan bulat. Nah, jadi globe ini dipakai untuk pendidikan. Siswa yang memakai ini biasanya pelajaran yang berhubungan dengan benua, pulau, samudra, laut, begitu ya. Jadi menggunakan ini untuk dunia pendidikan ya. Di sekolah masing-masing biasanya lengkap globe. Oke. Tiruan bola bumi. Selanjutnya, benda apa lagi yang ada di sekolah? Lem digunakan untuk menempel kertas. Iya, lem juga dipakai di sekolah ya. Selanjutnya, Kertas digunakan untuk menulis. kertas digunakan untuk menulis. Oke, baik. Selanjutnya, Lampu digunakan untuk menerangi ruang kelas. nah di kelas kamu ya itu banyak lampu supaya terang kelasnya dan anak-anak supaya jelas menulisnya ya. Selanjutnya, Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. ini adalah penjepit kertas ya, gunanya untuk menjepit lembaran-lembaran kertas yang telah menumpuk supaya rapi. Nah, ya. Selanjutnya, Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. iya ada kotak pensil. Jadi saya yakin setiap siswa ada kotak pensil ya untuk menyimpan semua alat tulisnya dengan rapi ya. Banyak saya temukan di kelas ya, anak-anak membawa kotak pensil. Thank you ya. Selanjutnya setelah Marcel Chang, Angelim. Ada Angelim? Oke, silakan Angelim. Benda yang ada di sekolah. Nih, saya mau tanya. Halo Angelim. Yes, Miss, saya Silakan mau baca tanya. pertanyaan. Miss, saya mau tanya. Ya, kenapa Angelim? Bulan yang mengikuti kita apa? Kita mengikuti bulan.
Nanti aja ya, Angelin baca dulu mau? Oke, Miss. Iya, baca dulu ya. Nanti kalau selesai selesai membaca pelajaran hari ini, nanti kalau Miss sampaikan ada yang mau bertanya, nah langsung Angelin boleh bertanya. Mau? Oke, Miss. Iya, silakan baca kembali, Angelin. Kertas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya, jadi Angelin, di kelas kamu ada benda ini loh. Nah, coba anak-anak yang lain coba lihat. Mana sih benda yang ada di kelas saya? Ini dia namanya proyektor ya, Davio, Gwen, Howard. Siswa yang PTMT itu sudah tahu. Karena kan yang waktu itu sering datang ke sekolah ya. Yang mana yang proyektor ini? Dia di atas di jantung. Untuk tampilan pembelajaran di kelas, dia tampilannya ukurannya sangat besar ya. Satu layar. Nah, ya supaya sangat jelas untuk pembelajaran itu aja. Nah, ya bisa melihat video, ya gambar-gambar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelajaran, ya. Benda ini ada di kelas, oke? Di kelas kamu ya, betul sekali. Namanya apa? Proyektor kelas. Iya, proyektor kelas. Fungsinya atau digunakan untuk pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya apa ada lagi nih? Angelin, benda apa lagi? Speaker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Speaker ini gunanya untuk mendengar informasi. Kenapa menggunakan speaker nih? Karena supaya cukup jelas suara yang mau disampaikan, informasi yang mau disampaikan. Nah, ya, jelas kita dengarkan dengan menyimak dengan baik. Selanjutnya apa lagi, Angelin? Benda yang ada di sekolah atau di kelas? Kerutan digunakan menghasilkan permukaan pensil kayu. Ya, jadi serutan wajib ada juga di kelas ya. Selanjutnya, Angelin. AC digunakan menyejukkan ruang kelas. Iya, jadi benda ini juga ada loh di kelas kamu. Supaya kelas kamu itu sejuk, tidak pengap ya. Namun nyaman belajarnya di dalam kelas. Makanya menggunakan AC. Sudah paham semuanya? Banyak ya benda yang ada di sekolah kita ya, Kyo, Gwen, Howard, Davio. Nah, selain AC juga ada lagi namanya kalender. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak ada kalender, saya nggak tahu di tanggal berapa. Benar ya? Nah, Miss Mira juga nggak tahu tanggal berapa ini ya. Memang nggak lihat kalender. Nah, justru ada kalender, kita tahu hari dan tanggal hari ini. Setuju? Oke, selanjutnya ada gambar presiden juga di kelas kamu. Nah, anak-anak yang PTN itu juga sudah tahu itu, sudah melihat langsung di dinding sekolah, di dalam kelas. Nah, ya ada gambar presiden juga. Kemudian ada gambar Pancasila. Nah, seperti ini. Nah, ya, Pancasila juga ada di kelas kamu. Oke? Ya, dan isinya juga sudah tertera di situ gambar Pancasila ya. Nah, kemudian selain gambar Pancasila yang ada di kelas Felicia, ada lagi piala. Nah, piala ada di kantor atau di ruangan. Nah, ya, ada ini piala penghargaan juga ada. Nah, kemudian ada lagi namanya mading kelas. Nah, ya, mading kelas. Mading ini gunanya untuk menempel kreativitas atau kreasi siswa ya. Misalnya mau punya minat apa bakatnya, misalnya bakatnya menulis puisi, boleh kamu tempel di sini hasil karya kamu. Atau kamu hobinya mewarnai, boleh kamu tempel juga di sini hasil karya kamu juga. Jadi
Ini adalah hasil dari siswa sendiri. Nah ya, boleh silakan Gavin kalau punya bakat mau buat cerita juga boleh tempel sini hasil karya Gavin ya di mading kelas. Oke. Nah, itu tadilah benda-benda yang ada di sekolah kita. Kita lanjut di halaman 53, benda di tempat umum. Coba Giorgio lihat bukunya, Giorgio. Benda di tempat umum. Oke, selanjutnya saya mau panggil yang baca ya. Calvin ada, Calvin. Calvin. Calvin Stanley Hu. Silakan Calvin. Halo Calvin. Calvin mau baca? Calvin. Calvin Stanley Hu. Oke, silakan Calvin. Benda di tempat umum. Kita sering berada di tempat umum, misalnya di jalan atau taman, di jalan raya ada lampu lalu lintas, lampu lalu lintas berguna mengatur lalu lintas. Lampu jalan berguna menerangi jalan. Di taman ada tempat sampah. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Ya, thank you Calvin. Sudah mau baca Calvin. Nah, sudah lancar bacanya ya. Oke, coba saya mau panggil Gwenely Athena. Gwenely Athena. Halo Gwen. Oke. Halo Gwen. Gwenely. Gwenely siapa nih? Saya cancel ya Gwenely karena Gwenely di ruangan yang memang banyak suara ya Gwenely. Harusnya cari ruangan yang memang tenang ya Gwenely. Ya, saya panggil yang lain saja ya. Saya mau panggil Bryden Wellington. Bryden Wellington. Please. Oke Bryden, coba sebutkan benda-benda yang ada di tempat umum. Di antaranya adalah Kayak jalan. jalan Raya. Jalan raya. Aku dibalik. Jalan. Jalan raya. Iya, jadi benda di tempat umum adalah jalan raya. Ini gambarnya ya. Jadi kalau Bryden sedang berkendaraan dengan keluarga di jalan raya harus berhati-hati ya. Tidak boleh melawan arus ya, harus satu arah mengikuti peraturan yang ada di jalan raya. Nah, ya,
Semua begitu juga. Elis, Felicia, Leon, Cherry, Joanna juga begitu ya. Harus hati-hati kita semua. Selanjutnya, selain jalan raya, benda apa lagi yang ada di tempat umum? Raiden. Lampu lalu lintas. Nah, yang lampu warna-warni ini ada aturannya loh. Nah, yang warna hijau ini artinya apa ya, Braiden? Yang warna hijau itu. Iya, Itu ada yang tahu? berjalan. Kenapa? Jalan. Oke, boleh berjalan kendaraannya. Ya, benar ya. Lampu yang warna kuning artinya apa, Braiden? Bisa bantu gerak. Hati-hati. Oke, pintar. Hati-hati. Lampu yang warna merah. Berhenti. Berhenti. Jadi, kalau misalnya lampu ini berfungsi, kita harus nurut ya. Nah, harus taat sama si lampu lalu lintas. Ya, iya, jalan raya itu banyak mobil. Oke, benar seperti ini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita tertib di jalan raya, menaati lampu lalu lintas, kita aman ya dan lancar perjalanannya. Kalau yang seperti tandanya apa ya? Ini. Tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan karena sudah lampu hijau kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah di bawahnya ini yang ada tandanya orang berjalan boleh nyebrang atau berjalan ya. Itu pintar ini Braiden. Nah, selain jalan raya dan lampu lalu lintas, benda apa lagi yang ada di tempat umum? Taman kota. Iya, taman kota di daerah Kota Medan juga ada ya, taman bunga, taman bermain. Oke, benar ya, Braiden. Oke, benda apa lagi tempat umum? Selanjutnya, Tempat sampah. tempat sampah ini wajib di sudut kota ada ya. Karena masyarakat kita kan banyak, jadi wajib dibiasakan buang sampah pada tempatnya, makanya disediakan tempat sampah. Silakan baca kembali, Braiden, keterangan ini. Benda di tempat umum adalah milik bersama. Kita harus merawatnya dengan baik. Iya, sudah mengerti ya. Benda-benda di tempat umum adalah milik bersama, milik semua masyarakat. Jadi, harus juga saling menjaga dan merawat si benda-benda yang ada di tempat umum, begitu. Contohnya apa? Contoh merawatnya bagaimana? Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini contoh nih, dengan cara merawatnya itu buang sampah pada tempatnya. Nah, benda apa lagi yang ada di tempat umum? Braiden, Bus. halte. Nah, Braiden kalau jalan-jalan pernah melihat ini enggak? Halte bus ini, halte. Pernah? Enggak melihat halte bus? Halte, pemberhentian bus. Pernah ya di jalan. Nah, kalau di Medan sih banyak ya, di simpang ya, tempat pemberhentian busnya. Jadi, di sini ada tempat duduk bagi penumpang yang sedang menunggu bus. Nah, biasanya ini kan disediakan tempat sampah ya, jadi supaya nggak boleh orang sembarangan buang sampah di sekitar sini. Tetap menjaga kebersihan haltenya, gitu ya. Nah, selanjutnya benda di tempat umum. Braiden. Kursi umum. Nah, biasanya di pinggir-pinggir jalan itu disediakan kursi-kursi seperti ini supaya
Bagi orang yang pejalan kaki, nah apabila dia mau duduk dipersilahkan. Namun tidak boleh dirusak ya kursi-kursi umum ini. Oke, selanjutnya. Lampu jalan Ya, nih. lampu jalan ini untuk menerangi pada malam hari ya, gunanya supaya kendaraan yang melaju itu cukup terang untuk melihat pemandangan yang ada di depannya. Makanya disediakan lampu jalan ya, yang berbaris dengan rapi seperti ini. Harus dijaga dan dirawat juga. Taman bunga tadi sudah ya. Nah, ini banyak juga di Kota Medan taman bunga untuk kita bisa berkunjung di sini. Oke. Selanjutnya, Brayden, benda tempat umum. Toilet umum. Nah, ini juga disediakan biasanya di tempat SPBU ya. Nah, ada ini toilet umum ya. Kita juga menjaga kebersihan dengan buang sampah pada tempatnya, nggak boleh sembarangan, walaupun dia tempatnya umum. Karena ini adalah milik bersama. Selanjutnya, Brayden. Stadion olahraga. Jadi kalau misalnya Brayden hobinya melihat olahraga bola, ya biasanya bola kaki ya, tempatnya di stadion. Ini adalah tempat umum juga loh, stadion ini ya. Selanjutnya Brayden. Lapangan bola. Nah, lapangan bola ini adalah tempat umum juga yang terbuka. Kalau ini kan indoor ya, di dalam ruangan. Nah, kalau ini adalah di ruangan terbuka, di lapangan. Nah, ya, semua orang bisa berkunjung, asal harus menjaga kebersihan dengan buang sampah pada tempatnya. Yang terakhir apa ini, Brayden? Tempat umum, benda tempat umum. Medan Zoo. Nah, ini biasanya kebun binatang atau Medan Zoo di Kota Medan ya. Nah, biasanya ini tempat melindungi satwa-satwa ya yang sudah langka, yang jumlahnya sudah sedikit. Jadi, kamu bisa berkunjung di wilayah Medan Zoo atau kebun binatang ya. Berbagai macam hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Boleh-boleh saja berkunjung, namun tidak boleh merusak atau mengambil hewan tersebut ya, nggak boleh ya, itu saja. Oke, jadi sudah saya jelaskan beberapa poin-poin penting benda yang ada di sekolah, benda di tempat umum ya, dan kegunaannya. Oke, coba masih ada waktu ya, 3 menit lagi. Di halaman 54, coba dibuka dulu. Di sini ada kuis. Nah, coba kuisnya dibaca oleh Tio. Tio Riti. Ada Tio Riti. Ya, silakan baca Tio Riti. Morning, Miss. Ya, benda ini berbentuk persegi panjang. Coba, Tio. Benda ini berbentuk persegi panjang. Benda berukuran besar. Benda terbuat dari kayu. Benda digunakan untuk menyimpan pakaian. Siapa Kak ini? Benda apa ini? Dia tahu? Benda digunakan untuk menyimpan pakaian. Lemari ini. Ya, lemari. Jadi Tio boleh tulis namanya lemari. Kemudian Tio boleh gambar sendiri ya. Siswa yang lain juga begitu ya, langsung diisi dan buat gambarnya. Oke, Miss. Iya, jadi sudah tahu. Yang halaman 55, Tio, coba. Masih ada waktu ya, Tio. 2 menit lagi. Coba Tio baca dulu deh pertanyaannya, Tio. Halaman 55. Bisa, Tio? Perhatikan gambar. Tio, buka dulu mikrofonnya, Tio. Ya. Perhatikan gambar benda-benda berikut.
Lingkari benda di rumah dengan pensil warna merah.